Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan teman-temannya Furi. Kali ini kita akan membahas kembali kisah mistis ataupun pengalaman horor yang pernah dialami oleh followers ataupun teman-temannya Mami Furi. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe YouTube terbaru Furi Harun Channel dan aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan kita. Berbicara tentang pengalaman mistis ataupun pengalaman horor di dalam kehidupan seseorang, tentunya itu adalah hal yang sangat sulit untuk dilupakan, dan meskipun semuanya itu hal yang di luar nalar, namun masih menyisakan banyak pertanyaan bagi yang pernah mengalaminya. Salah satunya adalah sahabat saya Novi, yang dia adalah salah satu pemain sinetron, terus juga aktif di TikTok. Nah, Novi ini pada saat baru mengenal Kak Furi, itu dia meminta bantuan karena seringkali mengalami gangguan-gangguan mistis di apartemen Jakarta Selatan. Jadi kita nggak perlu sebutin nama apartemennya ya. Jadi saya itu selalu didatangi oleh bermacam-macam sosok. Dari yang perempuan berwajah hancur, anak kecil pakai baju TK, genderuwo, kuntilanak, sampai bahkan diajak berhubungan sama sepasang suami istri. Mereka tanpa pakaian menghampiri saya pada saat saya sedang tertidur, sampai saya sangat sulit untuk bernafas dan juga sulit bangun. Namun anehnya pada saat saya mulai sadar, sepasang suami istri yang tidak memakai pakaian itu pun langsung menghilang di balik dinding kamar saya. Nah, jadi dulu Mami Furi dan Novi itu tinggal barengan di salah satu lokasi apartemen ya, tapi kita tuh beda tower gitu. Jadi tinggalnya di apartemen komplek yang sama, tapi dia di tower mana, Mami di tower mana. Nah, kita tuh suka ketemu dan ngumpul karena pada saat itu kita lagi syuting bareng gitu ya, ada sinetron. Terus Novi tuh mulai cari tahu tuh sama temen-temen, katanya Mami Furi tuh ini ya indigo ya, bisa lihat atau komunikasi. Tolong dong tanyain, aku tuh takut banget nih digangguin sama hantu, kayaknya ada sesuatu deh di apartemen aku gitu. Nah, akhirnya kita kenalan, dari situ mulailah deket dan Novi suka cerita. Singkat cerita, Mami tuh ngeliat kayak, Nov, kamu tuh kok kalau ngobrol sama Mami kayaknya ada yang ngikut deh. Tapi nggak masuk sih ke unitnya Mami, karena mungkin di unitnya Mami ada spirit dolls gitu ya. Meskipun waktu itu spirit dollsnya Mami tuh masih sedikit, masih sekitar 50-60-an gitu, belum sebanyak sekarang. Tapi kayaknya di luar tuh kayak ada yang ngikutin. Siapa sih Mam? Katanya. Nah, pada saat Mami Furi buka pintu tuh nggak kelihatan, kayak ada yang ngumpet. Tapi Novi ini selalu bercerita kayak, aku tuh kalau misalnya lagi syuting stripping, mendingan aku nggak pulang deh. Mendingan aku bawa baju, aku tidur di mobil, atau aku ikut gitu sama temen atau kru. Karena aku tuh nggak betah Mam di apartemen aku gitu. Jadi kalau di apartemen yang nggak ada yang nemenin gitu ya, nggak ada keponakannya atau adiknya, dia tuh males banget gitu untuk tidur di apartemen. Bahkan sempat waktu itu beberapa kali pada saat kita udah selesai syuting, nggak ada kegiatan, Novi tuh tidur di unitnya saya karena dia takut pulang ke unitnya dia. Jadi dia biasanya beres-beres, nyapu-nyapu dari siang sampai sore, malamnya ke unitnya Mami. Akhirnya Mami Furi tuh penasaran, ya udah deh Nov, kita datengin yuk apartemen kamu. Ya udah Mam, nggak apa-apa ya. Ya Mami izin ya, nyalain dupa. Mami pengen komunikasi, saya bilang. Akhirnya kita dateng nih. Itu setelah berminggu-minggu mungkin Novi ngeluh, terus akhirnya Mami ya udah deh kita lihat gitu, karena ini kayaknya serius nih, bukan bercanda atau bukan gangguan erep-erep semalam gitu. Pada saat datang ya, Mami Furi inget banget datang ke tempatnya Mami tuh, sekarang aja masih merinding, padahal itu kejadian udah hampir 5 tahun yang lalu ya, awal 2020 sebelum COVID kayaknya, 2019an deh.
pada saat Mami Furi baru datang, posisi masih terang benderang, ada sosok perempuan yang mukanya hancur. Waktu itu Mami Furi langsung mikir kayak gini, wah jangan-jangan di unit ini pernah ada yang bundir gitu kan. Karena mukanya tuh totally hancur banget, kayak orang yang jatuh dari atas ke bawah. Waktu itu aku ingat Novi tinggalnya di lantai 9. Terus aku bilang aku udah nyalain dupa, aku doa. Tapi karena Mami juga sebenarnya kaget dan takut ya, Mami juga akhirnya manggil temennya Mami yang nggak kelihatan gitu, nyai jagain dong, serem juga gitu kan. Takutnya ada sosok lain lagi yang lebih horor. Lalu kemudian akhirnya Mami masuk ke kamarnya. Di kamarnya ada yang lebih horor lagi, ada sosok genderuwo. Terus Mami tanya sama Novi, Nov maaf ya, kamu pakai susuk nggak? Aku bilang. Terus kata dia, enggak kok Mam gitu. Kalau kamu tidur, kamu suka berdoa nggak? Dia bilang, jarang sih, apalagi kalau habis syuting capek banget. Suka mandi nggak? Kalau dari lokasi syuting, takutnya ada yang ngikutin, ketempelan dan lain-lain. Ya jarang sih Mam, kadang kalau nyampenya udah pagi banget, aku tuh langsung blek tidur, kadang lupa ngebersihin make up gitu, kadang lupa berdoa. Dan katanya kalau lagi gerah banget, panas, aku tuh kadang kalau tidur tuh suka nggak pakai baju katanya. Nah itu ya. Jadi setelah itu Mami masuk ke dapur, Mami lihat ke balkon. Di balkon itu ada perempuan yang mukanya hancur, terus dia kayak ngejatohin dirinya ke bawah. Abis gitu baru ngeliat, di bawah kok nggak ada, udah ada lagi di belakang. Ini tuh kayak adegan film horor banget. Sampai akhirnya Mami waktu itu nggak kuat karena bau darahnya juga kecium. Saya bilang, Nov, biarin aja dupanya nyala di sini, udah selesai komunikasinya, ngobrol yuk di tempatnya Mami. Udah tuh, Novinya juga udah ketakutan, terus kita pergi gitu ya, kita makan dulu di bawah. Terus aku cerita, kayaknya mendingan pindah deh gitu. Karena kalau ngusir yang kayak gitu, Mami juga agak susah. Apalagi misalnya takutnya ya, dikhawatirkan dia adalah sosok yang pernah melakukan bundir di sana. Dan juga yang kedua, kalau kamu tidur tolong pakai baju, jangan tidak pakai baju. Terus juga kalau kita habis pergi dari manapun, apalagi kita dari lokasi syuting, meskipun bukan syuting film horor ya teman-teman, tapi kan di lokasi syuting itu kadang ada yang rumahnya angker, ada yang rumahnya udah rumah tua gitu. Jadi hendaknya kita minimal bersih-bersih. Kalau muslim ya berwudu sebelum tidur dan berdoa. Tapi sosok genderuwo itu kayaknya marah karena dia ngerasa si Novi ini udah jadi pacarnya. Terus Mami juga suka nanya waktu itu, Nov, kamu suka ngerasa kayak kamu, maaf ya, kayak lagi berhubungan gak sama sama cowok gitu? Iya Mam, kadang aku ngimpi berhubungan misalnya sama siapa, padahal mah enggak ada gitu, tapi kayak beneran. Nah itulah bahayanya kalau misalnya ada genderuwo. Sampai akhirnya saya bilang, Nov pindah aja. Dia bilang nggak bisa, soalnya waktu itu dia udah bayar 6 bulan apa berapa gitu, jadi dia harus tetap di situ. Saya bilang nggak bisa dibiarin. Nah nggak tahu gimana ceritanya, mungkin Novi akhirnya mikir-mikir lagi dan dia minta ke agent yang ngejualin sewa-sewain unitnya itu untuk pindah. Aku nggak mau karena nggak tahan di sini sama gangguannya. Akhirnya pindahlah ke unit yang baru di lantai yang lebih rendah ya, lantai 6, dan kayaknya sih unitnya bagus banget gitu, maksudnya auranya bagus, nggak ada energi negatif. Tapi ternyata si genderuwonya itu tetap ngikutin. Kalau si cewek yang mukanya hancur memang nggak ada. Nah kalau pasangan yang Novi tadi ceritain nggak pakai pakaian itu, kalau Mami lihat pada saat itu Mami nggak nemu sosoknya. Jadi mungkin dia udah pergi atau apa gitu ya, Mami kurang paham. Jadi yang Mami lihat di yang lantai 9 perempuan hancur, terus genderuwo, dan sekarang udah pindah, tetap genderuwonya ada. Nah kemudian Mami Furi akhirnya bilang kayak gini, Nov, kamu kan orang Kalimantan, coba deh kamu sembuhin di Kalimantan, karena terus terang aja sosok genderuwo yang menguasai kamu ini kayaknya kekuatannya juga lumayan besar, dan dia juga marah gitu kalau saya ngobrol sama kamu atau apa, karena buat dia itu kamu tuh sudah seperti pasangannya kayak gitu. Akhirnya setelah dapat syuting stripping beberapa
episode dia ngumpulin uang, akhirnya dia pulang ke Kalimantan dan dibersihkan oleh para leluhurnya di sana. Jadi ternyata sosok genderuwonya ini adalah sosok yang mungkin udah lama nempel tapi si Novinya nggak sadar dan udah cukup lama ngikutin selama Novi itu kerja di Jakarta. Jadi bukan sosok yang ada di apartemen. Dan setelah kita lihat-lihat berita dan lain-lain, ternyata memang di apartemen yang dulunya ditinggalin sama Novi pernah terjadi bundir. Jadi ada orang yang loncat dari lantai 9 gitu. Jadi agak-agak creepy, agak-agak horor, tapi emang itu kejadian nyata yang dialami oleh Novi. Jadi buat kamu ya, dari pengalamannya Novi ini, Mami Furi saranin untuk siapapun yang mungkin kalian akan sewa tempat atau sewa apartemen atau sewa hotel deh. Kalau sewa hotel kan kita nggak tahu kamar kita kamar berapa. Tapi kalau kita sudah merasa tidak nyaman, lebih baik minta pindah kamar. Jadi jangan nggak nyaman, mungkin ini perasaanku aja. Biar tidurnya kita lebih berkualitas. Nah tapi kalau kita mau sewa tempat, kita mendingan cek dulu deh berita. Apakah di tempat tersebut pernah ada kejadian, terutama kejadian-kejadian bundir ya, karena akan menarik energi-energi negatif atau makhluk-makhluk negatif. Jadi belum tentu itu adalah pelaku bundirnya, belum tentu teman-teman. Bisa aja itu jin atau setan yang menyerupai manusia tersebut dan akhirnya mengganggu gitu, karena tempat itu ada kesedihan, ada keputusasaan gitu, ada peristiwa berdarah gitu, jadi akhirnya makin negatif gitu energi dan auranya. Nah oleh karena itu selain ngecek-ngecek tempat, kalian juga harus rajin cleansing, bersih-bersih. Buat yang sering lihat TikToknya Mami Furi atau Facebooknya Furi Harun, kalian pasti suka lihat updatean Mami kalau lagi mandi-mandi ke pemandian. Itu sebenarnya bukan sekedar mandi doang, kalau mandi mah kan kita ada di rumah ya. Itu adalah sarana untuk membersihkan energi negatif. Kenapa? Karena Mami Furi ini kan sering melakukan penelusuran. Kadang Mami juga suka terima klien konsul yang mungkin mereka ada penyakit non medis, ada energi negatif yang mereka bawa sehingga Mami harus rajin cleansing. Kalau di Jakarta Mami seringnya ke Sumur Tujuh, kalau di Sukabumi Mami sering ke Karanghau, atau buat kamu yang di Bali bisa juga datang ke Pura Campuhan Windu Segara yang ada di Padanggala. Nah itu adalah salah satu upaya untuk membersihkan energi negatif. Tetapi memang kalau sudah diikuti oleh sosok yang bandel kayak si genderuwonya Novi, butuh orang-orang khusus yang memiliki tingkat ilmu yang tinggi untuk bisa mengusir dan menghilangkannya. Kayak gitu ya. Oke teman-teman, buat kalian yang punya pengalaman-pengalaman horor ataupun mistis, bisa kita kupas di sini di YouTube Furi Harun ya. Dan juga buat kalian yang mungkin masih bingung gimana cara konsultasi ke Mami Furi, kalian bisa DM ke Instagram Furi Harun atau Boneka Furi Harun account. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan karena segala hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. See you on the next episode. Bye bye.